Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Ini kita ngapain malam-malam ini? Biasa dah, ini namanya uji nyali. Uji keberanian, uji keberanian. Belakang kuburan, persis ini belakang kuburan, depan rawa. Mantep banget ya. Iya, belum. Kenapa kita melakukan hal ini? Karena udah langsung aja gua buka. Balik lagi ke suluk asli, mengungkap yang gak biasa diungkap. Oke, Wan. Pada episode kali ini kita akan kembali membahas apa tuh? tentang permasalahan-permasalahan yang kita alami selama ini. Tapi mungkin juga lu yang nonton ngalamin juga. Nah, sekarang di sini kita akan membahas 10 tipe teman-teman kita yang berbahaya kalau kita hidupnya lagi susah. Nah, ini nih. Ada aja emang teman kita yang kadang-kadang suka jadi malah bikin susah ya kan, udah susah malah bikin susah. Yang pertama, apa tuh? Temen yang bikin stuck. Jadi kelihatan wajar. Maksudnya gimana? Kalau misalnya kita nggak berkembang, wajar. Iya. Nggak apa-apa lu mah, santai aja. Emang lagi di situ kali lu. Gitu. Emang lagi di situ aja. Padahal sebetulnya nih, kita kan harus bergerak ya. Karena kan dunia juga bergerak. Kalau dunia bergerak kita nggak bergerak, berarti kita di belakang. Patung kita. Oh iya, jadi patung. Udah patung aja. Itu dia. Nah kalau ada teman-teman yang gitu tuh, bahaya tuh. Udah santai bro, santai. Udah tenang aja lu, ngopi aja tiap pagi. Gak usah ngapa-ngapain, habis ngopi, ya tidur lagi. Nah itu bahaya tuh teman-teman begitu tuh. Udah ngopi aja dulu. Ngopi aja dulu. Ya kalau cuma ngopi, sekedar santai. Untuk bisa melangkah lebih jauh lagi tuh sih gak apa-apa. Aman ya? Aman. Gitu. Nah, ini gue lanjutin kali kedua nih. Oke, yang kedua, Wan. Temen yang isinya ngeluh doang. Buset, emang capek sih emang. Ngedengerin ya? Kalau temen cuman ngeluh doang itu. Parah. Tapi gue kayak gitu lagi, Rip. Emang iya? Gue lagi, enggak sebenarnya. Gue lagi mencoba untuk gimana caranya gak ngeluh. Ya namanya umur makin dewasa kan pasti kan mikirnya lebih panjang gitu ya kan. Iya, makin dewasa. Enggak, maksud gue kalau gue kan emang tabiat gue tuh kalau udah gak enak di hati, kagak serak di hati, gue langsung bacot aja gitu. Maunya ngungkapin. Iya, gitu ya? langsung aja gue ungkapin gitu daripada gue pendem ya kan. Tapi maksud gue gini, ngeluh di sini tuh kayaknya bukan yang kayak begitu dah. Gimana kayaknya tuh? Ngeluhnya tuh kayak misalnya anjir udah ada kerjaan tapi iya, misalnya udah ada kerjaan, anjir bos gue galak banget, anjir kerjaan gue capek banget. Kayak nggak ada bersyukurnya gitu. Gitu, jadi gituan. Gue bisa dah capek banget gue sama misalnya sama orang tua gue, padahal dikasih jajan sama orang tuanya, padahal dia dimodalin, tapi masih aja ngeluh gitu. Ngeluh kan emang nggak ada habisnya. Iya betul. Ya kan. Jadi makanya jadi manusia jangan ngeluh. Tapi tapi setiap manusia pasti punya. Nabi juga ngeluh kan? Nggak tahu kalau Nabi. Kayaknya Nabi cara mengeluhnya berbeda ya. Gak ngeluh kayak kita dah. Ya kayak beda dah. Ngeluhnya beda dah. Soalnya kan langsung tuh. Langsung. Bukan RI 1 lagi tuh. Bukan, langsung. Langsung ke atas. Langsung, nggak ada ininya. Oke, bentar lagi ada iklan guys. Iya. Iya, silakan. Nah, iklan guys. Lanjut Rip. Ya jadi intinya gitu. Ya kalau sekali-kali ngeluh nggak apa-apa. Yang jadi masalah kan kalau ngeluh melulu tuh. Gue taunya lagu cinta melulu. Nah, Oke, Iwan. Bukan ngeluh melulu gitu, tapi cinta melulu aja. Cinta melulu emang Iwan nih. Oke, yang ketiga nih, Iwan. Apa tuh, Rip? Temen yang nggak nyaman atau dia resah kalau ngelihat lu berubah. Wah, itu temen-temen mental kepiting itu kalau mental kepiting. Crab mentality. Iya. Kalau crab mentality itu kan jadi kalau misalnya lo lebih unggul, lo ditarik, betul. Sama aja istilahnya kayak pohon pohon yang di taman tau nggak lo yang biasa dipakein pagar tuh. Sama aja kayak gitu. Jadi kalau misalnya ada yang tubuh satu, pasti digunting, ya kan? Biar sama rata. Nah, pasti dah di circle kita tuh
Ya kalau circle banget mungkin enggak ya. Mungkin adalah di pertemanan circle 2 atau circle 3 yang seperti itu ya. Yang kayak begitu. Itu pasti ada aja dah. Lu pasti pernah punya kan atau lagi punya tuh teman gitu. Nah, kalau punya teman-teman gitu tuh hindarin. Teman puyeng namanya. Jadi dia nggak suka ngelihat kita tuh berkembang, tumbuh. Dengki dia. Iri. Karena ngejatoin mulu. Nah, kita lagi ada iklan guys, sebentar. Ayo lewat. Iya Kak. Tetap aja ya kalau misalnya orang di tempat gelap kagak kelihatan. Kagak kelihatan. Oh, cakep itu. Emang iya? Iya ustazah, calon. Ustazah. Lanjut yang keempat. Nah, ini yang keempat nih yang udah biasa terjadi lah di kehidupan kita. Bahkan suka disindir-sindir sama influencer. Temen yang datang pas butuhnya doang. Hilang pas kamu lagi butuh. Temen yang datang pas dia butuh, tapi hilang pas kita butuh. Nah itu tuh suka ada aja tuh. Jadi hubungan kita sama teman tuh berat sebelah, gak seimbang. Ngerti kan? Minjem dulu kali, bisa cepet gitu. Iya, misalnya lagi butuh minjem cepet. Terus kita lagi butuh dia gak punya. Padahal kita lihat dia jajan mulu atau nongkrong mulu. Padahal pada dasarnya gini ya. Itu kan balik lagi ke sifat iri tuh. Yang balik ke nomor 3 ya. Iya gak sih? Yang mana? Ya, sifat iri lah intinya mah ini gue ngomong nggak ada yang sama belum ada. Pokoknya sifat iri menurut gue tuh manusia pasti punya lah sifat itu ya kan. Ya, misal contohnya emang lu lagi butuh banget, lagi butuh sesuatu banget lah untuk kehidupan lu gitu ya kan. Lu minta tolong sama teman lu. Mungkin kalau misalnya temannya bisa ngasih masukan, maksudnya ngasih taunya tuh yang enak gitu, kayak contohnya, sorry nih gue bukannya gak bisa ngebantuin lo, cuman emang gue kalau misalnya uang buat ngebantuin lo tuh belum ada. Iya betul. Maksudnya duit yang muter tuh, duit yang biasa tuh belum ada gitu. Cuman kalau misalnya lo cuma sekedar makan ayo lah bareng sama gue, itu emang tiba-tiba si teman ini makan sendirian gitu, ya kan? Kita kan pasti kesel tuh, ya kan, iri, anjing bukannya minjemin duit ke gue lo, ya kan gitu. Itu tuh yang jelek tuh menurut gue sih ya. Karena gue juga punya sifat kayak gitu. Oh gitu. Enggak, tadinya ya itu makanya gue bilang kan semakin berumur semakin ya pola pikirnya makin menyadari. Iya. Adalah emang hitungannya dia nggak mau minjemin ke kita itu intinya gitu kalau gue sih. Tapi kadang-kadang kalau kita udah berkeluarga gitu kan kehidupan dia misal yang belum berkeluarga sama yang udah berkeluarga kan beda. Temen kita ngelihat kita tuh kayaknya yang udah ya udah dia udah mandiri. Buktinya apa dia udah mandiri, ya udah bisa memutuskan untuk menikah gitu dong. Udah harus bertanggung jawab atas dirinya sendiri gitu. Kecuali kita masih mengekos, masih merintis, saling ngisi dah tuh biasanya. Iya, itu pasti makan bareng-bareng. Makan bareng-bareng, apa bareng, susah bareng. Itu. Nah, gitu dah. Sekarang yang nomor berapa, Wan? Nomor 5. Oke, Wan. Apa, Wan, yang nomor 5? Wah, anjir. Temen yang ngecilin, maksudnya ngecilin mimpi lo, anjay. Oh, maksudnya temen yang remehin mimpi kita. Remehin. Jadi lu pengen jadi orang kaya atau jadi pengusaha sukses, nggak mungkin lu, misal gitu ya. Gitu. Kerjaan lo apaan sih gitu. Kerjaan lo apaan sih? Bukan PNS. Ya kan suka gitu kan orang-orang ya. Ada aja yang senang banget. PNS. Emang bedanya PNS sama pekerja biasa apa aja? Sama aja. Sama kerja. Iya, sama kerja. Duit. Terus kalau, nah ini hidup gue banget nih, kayaknya nih, yang nomor 5 ini ya kan. Emang apa pengalaman lu tuh apa, Wan? Pernah diapain lu sama temen lu, Wan? Kalau gue sih bukan ngecilin, ngegampangin jatuhnya. Kayak gimana tuh misalnya? Ya adalah pas kejadian yang kemarin tuh ya kan. Maksud gue sebenarnya mungkin karena gue terlalu care aja sama temen gue ya. Karena gue takut teman gue ngerasain apa yang gue rasain gitu. Makanya ya karena ngegampangin aja, ngegampangin. Kayak kemarin tuh dia tuh pura-pura lupa. Entah pura-pura lupa, entah lupa ya. Jadi gue ada sebuah janji gitu. Ternyata pas di hari H dia malah nanya balik. Emang semalam gue ngomong apaan ya? Gitu. Jadi gue nggak tahu tuh dia pura-pura lupa apa beneran lupa tuh. Ya kan? Itu kan sama aja kan ngeremehin. Iya, dia menganggap lu bukan apa-apa atau siapa-siapa yang bisa dia pegang lah omongannya. Betul.
Bisa jadi. Bisa jadi gitu. Padahal fuck kata gua teh mah. Fuck kata gua mah. Fuck kata gua mah. Oke lanjut Trip, ke-6 apaan Trip? Oke, yang ke-6. Temen yang kalau kita habis ngobrol sama dia bikin drop. Bukannya kita malah tenang, tapi malah tambah kosong. Anjir. Nah itu tuh kadang-kadang ada aja tuh temen yang bisa bikin drop. Jadi dia mah ngomongnya apa tahu nggak nyambung lah, apalah. Bukan nggak nyambung sih jatuhnya. Atau enggak dia lebih pengennya didengerin muluan, pengennya divalidasiin mulu. Jadi kita kayak yang capek gitu. Iya betul lagi. Ngeladeninnya. Pengennya dia ya udah emang lu bagus ya. Tapi dengan itu, kalau misalnya lu udah berpikir dewasa, jangan jadikan itu jadi bikin lu drop, tapi jadi motivasi lu. Jadi awalnya gue ya hitungannya, gue salah satu orang yang males nih, parah mager banget, gue orang yang mageran. Kalau nggak ada kerjaan, ya udah gue bisa sehari ya di kamar, keluar juga bisa gue, paling keluar makan cuman makan berak segala macam, ya kan. Tapi dengan banyaknya motivasi ya kalau kitanya baperan mah ya, hitungannya kayak anjing lu tahu apa sih tentang hidup gua gitu. Ngapain sih lu nasihatin gua gitu. Sebenarnya gimana kita cara menanggapinya dalam arti itu yang kalau misalnya Wan kayaknya lu bagus buat bikin konten kreator dah. Lu jalanin dah. Terus kayak lu kayak gimana yang bagus buat gua? Kayaknya lu bagus kayak gini. Terus lu udah jalanin nih. Pasti dikomentarin lagi tuh. Lu bagusnya lebih kesini Wan, gini. Ya kita kan kesel, maksud gua kan, ya anjir, gua tuh ngejalanin sendiri gitu hitungannya kan. Oke lu ngasih masukan, gua dengerin, cuman gua kesel dulu gitu. Gua kesel dulu. Karena kenapa? Karena anjir, orang berubah itu nggak bisa langsung berubah menurut gua. Jadi ada step by stepnya. Dan secara tidak sadar tuh udah berubah banyak gitu sebenarnya. Iya betul. Nah ini yang kadang yang bikin drop itu yang tadi ada temen yang nasihatin kita mulu, ngasih masukan mulu, sedangkan nasihat sama masukan dia kadang-kadang belum cocok sama kita kan. Betul. Nah gitu, betul sih emang. Makanya baiknya tuh emang ngasih nasihat atau masukan ya sesekali aja, atau ketika diminta aja, ya kan. Misal luan, Rip tolong dong kasih masukan gimana konten gue gini-gini. Nah itu oke dah. Kecuali nggak ada angin nggak ada hujan, tiba-tiba atau dia nggak pernah ada di hidup lu gitu, tahu-tahu datang ngumpul, Wan lu tuh, apalagi dia nggak ngelakuin, sebelah dia nggak ngelakuin tuh. Kemarin kayak gitu lagi gue. Iya. Kemarin gue ada orang kayak begitu. Kecuali misalnya ada konten kreator nih, sama-sama ngasih masukan. Kalau dia bukan konten kreator ngasih masukan, ya kadang-kadang bingung juga ya. Kecuali dia point of view-nya, nah gue sebagai penonton lu nih Wan, kayaknya lu diungkapin dah tuh di situ tuh. Tapi kemarin gue kejadian ada juga tuh. Gimana tuh modelnya? Mungkin orang itu lagi di atas langit kali ya. Di atas langit. Iya lagi di atas langit nih maksudnya. Ya lagi di atas lah itu kan ya. Dengan enaknya tuh ngomong, udah lu bikin konten pemerintahan aja pasti rame. Senggol-senggol aja pemerintahan. Sebenarnya gue bukan kagak mau nyenggol-nyenggol pemerintahan, udah banyak orang yang kayak gitu terus hilang. Lu takut ya, Wan? Ya takut gue. Anak lu ntar gimana ya? Iya, gue mau mikirin itu. Nah, orang mah cuma bisa ngasih saran, banyak pasti yang nonton lo. Iya banyak, gue bilang. Terus kalau misal gue hilang, atau di penjara ya? Iya, yang begitu ya juga menjelek ya sebelum ya maksud gue. Dia tuh tetap kayak, ya lu mah kagak percaya sama gue, ya udah lu aja, sampai gue balikin. Ntar gue yang set dah, kamera segala macam, lu yang tampil di depan kamera gitu, kagak mau. Jadi cuma kayak, tong kosong nyaring bunyinya sih jatuhnya. Oke, lanjut Trip. Sekarang yang ke-7, teman yang selalu bilang aman kok, aman, padahal kita salah. Nah ini kadang-kadang begini nih, di kantor mau dimanapun, sebetulnya sebagai teman ya itu saling support ya. Kalau salah bilang salah, tegur ya tegur. Tapi kalau dia salah, kalau dia ngelakuin sesuatu yang negatif gitu atau yang gak sesuai sama norma atau apa, tegur mah tegur aja, bilang, Wan itu salah Wan. Nah kalau ada temen yang bilangnya, gak apa-apa Wan, udah gas aja Wan,
tabrak aja, maksudnya hal-hal yang kayak gitu lu tabrak aja, aman, pokoknya beres, pokoknya siap. Kata-kata gitu sebetulnya tuh nggak bagus juga jadi teman. Justru kritik, masukan, saran gitu kan penting juga ya buat kita ya. Tapi kalau ada teman yang lanjutin aja aman, kita lagi di posisi dia nggak tahu. Iya, itu bahaya juga tuh. Aman. Mauan lu udah bener, lu di jalan yang bener, kata gitu. Ya. Aman. Oke, yang ke-8 Wan. Teman yang diem-diem membandingin hidup. Gue dulu kayak gitu lagi. Gimana tuh? Lo mah enak. Oh gitu ya? Bini lu gawe. Lo mah enak, bini lu gawe. Lo hitungannya pemasukannya lebih double lah hitungannya. Sedangkan gue pemasukannya cuma di sini. Cuman kayak ya itu balik lagi namanya belajar dewasa. Adu nasib ya. Lu mah enak lo begitu, anak orang kaya. Belajar dewasa sih jatuhnya. Iya, kita semua pasti sih ngerasain. Pasti pernah merasakan itu sih. Ya, sampai ke 8 poin ini kayaknya kita pernah merasakan itu, baik di posisi yang sini maupun di posisi yang sini. Ya kan? Segala macam. Udah banyak ya mencari. Ya hitungannya dewasa sih sebenarnya bukan dilihat dari umur ya. Dewasa tuh dari pengalaman, betul. Apa yang lo pernah jalanin segala macam ya kan. Lanjut Trip nomor 9. Yang ke-9, temen yang narik kamu ke lifestyle yang gak cocok sama kamu sendiri. Nah, misal dia mah sukanya ke masjid, dia mah sukanya ke klub malam gitu. Ayo dah, ngapain di masjid mulu lu gitu kan. Mabok kali dikit-dikit ya bisa kali dikit-dikit bisa kali. Ya itu udah jelas lah ya. Itu udah jelas lah ya. Antara setan dan neraka itu setan dan neraka sama aja. Antara surga dan neraka. Setan sama neraka sama-sama aja. Begitu juga nih Wan, ada orang yang sering sholat ngelihat orang yang mabok-mabokan kesel dia, tapi wah lu mabok mulu, mati kafir lu, neraka lu. Aduh, itu juga bahaya tuh kalau orang rajin ibadah tapi hatinya begitu tuh bahaya tuh. Tapi gue pernah dengar dari Ustadz Sabah gitu, belum tentu orang yang mabok-mabokan itu jelek banget di mata lu gitu. Ya betul. Bisa jadi suatu saat nanti dia kena hidayah, dapat hidayah, dia lebih bagus ininya. Betul. Makanya yang diperhitungkan tuh sebetulnya akhir hidupnya husnul khotimah apa su'ul khotimah gitu. Mudah-mudahan kita semuanya yang nonton ini juga bakal husnul baik di akhir gitu. Oke, yang terakhir, Wan. Teman yang bikin kamu takut sendirian, anjing kamu nggak sendirian. Nah, itu lagu Jatip gitu. Nah, maksudnya gimana? Semua bintang. Jadi nih si teman ini pengennya tuh gandeng mulu sama lu. Berdua mulu. Mainnya berdua mulu atau nggak pengennya bareng-bareng mulu. Gue kalau sendiri nggak takut gue. Gimana dong? Tolongin dong. Jadi apa nggak bisa mandiri lah gitu. Bergantung hidup sama orang lain. Nah itu ada aja tuh emang yang jadi benalu tuh teman-teman jadi benalu. Benalu pergilah jauh anjay, itu ada lagu lagi tuh. Iwan live-nya nyanyi mulu, dia referensi lagunya banyak dia. Referensi lagunya lumayan lah alhamdulillah. Nah itulah ke-10 teman yang bahaya saat kita lagi hidup susah. Kalau hidup lu lagi nggak susah ya teman-teman ini kan tinggal ditinggalin ya. Iya. Kan kalau lagi susah bingung juga ya kan. Betul. Nah ini sebetulnya lagi susah pun kita harus bisa memutuskan nih tinggalin nih teman-teman yang begini nih gitu. Jadi hidup kita tenang lah, nggak ada mereka, nggak apa-apa lu dibilang apa kayak sama mereka. Ya ngomongin soalnya mereka ini gitu orang-orang yang bermasalah juga. Jadi ya biarin aja gitu. Anggap itu angin lalu. Masuk kuping kanan, keluar di hidung. Keluar di mata, jadi belek. Oke deh, tutup aja deh. Oke, udah selesai guys. Terima kasih, jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Dah. Bye-bye.